Pemandangan megah pegunungan melayang di wilayah klan Yao yang diselimuti cahaya fajar emas. Sorotan tajam ke arah murid-murid jenius berpakaian putih biru kempas sedang berkumpul. Kemunculan Xiao Yan dengan jubah hitamnya yang khas berdiri gagah di tengah area klan. Halo para pencinta Donghua, akhirnya momen yang kita tunggu-tunggu tiba, upacara obat legendaris dari klan Yao resmi dimulai. Namun, di balik kemegahan wilayah klan kuno ini, kedatangan Xiao Yan bukan sekadar sebagai tamu biasa. Konflik besar, dendam masa lalu, serta pertarungan harga diri para alkemis terhebat di dataran tengah akan segera meledak di episode kali ini. Aula klan Yao dan suasana lokasi. Pelayan wanita klan Yao berbaris membawa nampan berisi buah-buahan spiritual berenergi tinggi. Anak-anak kecil klan yang saling berkejaran dan bercanda di koridor aula, menambahkan kesan hidup pada klan. Yao Xingji, pemuda berambut putih, tampak menegur anak-anak tersebut agar menjaga sikap tenang. Suasana di sekitar aula klan Yao benar-benar dipenuhi kemegahan yang luar biasa. Para pelayan sibuk menyajikan hidangan mistis terbaik, sementara para alkemis muda bersiap dengan antusias. Yao Xingji mengingatkan bahwa seorang alkemis sejati harus memiliki hati yang tenang dan pikiran jernih, serta tidak boleh membiarkan emosi luar mengacaukan fokus menjelang ritual sakral ini. Para tekanan jiwa tingkat tinggi memenuhi udara, saling berbenturan satu sama lain sebagai bentuk intimidasi awal sebelum api pemurnian benar-benar dinyalakan. Sudut pandang luas White Sword, yang memperlihatkan meja-meja alkimia yang tertata rapi di tengah stadion raksasa. Seorang peserta menguji tanaman obat di atas mejanya dengan kilatan energi hijau. Monumen tiang batu suci klan Yao yang menjulang tinggi ke langit melepaskan cahaya emas redup. Aturan upacara obat kali ini dibagi menjadi dua babak utama. Babak pertama adalah adu kemampuan dan teknik pemurnian di kalangan generasi muda untuk menyaring siapa yang terbaik. Sementara babak kedua barulah acara inti yang sesungguhnya, di mana para master sejati akan bertarung habis-habisan memperebutkan gelar alkemis nomor 1 di benua Doqi. Diskusi serius antara Yao Ling dan rekannya mengenai kandidat terkuat klan. Pemandangan megah arena dengan latar belakang tebing-tebing batu yang menjulang tinggi. Wajah tenang Yao Xingji yang mulai mengakui bahwa tindakan bodoh klan di masa lalu telah membuat mereka kehilangan jenius sejati seperti Yao Lao. Para tetua dan kontestan dari klan Yao sadar bahwa mereka berada di bawah tekanan besar. Keangkuhan garis darah yang selama ini mereka banggakan kini ditantang oleh kemampuan murni tanpa batas. Yao Xingji bahkan merenung dalam hatinya, mengakui bahwa keputusan klan membuang Yao Chen di masa lalu adalah kesalahan terbesar yang membuat mereka kehilangan aset tak ternilai. Langit di atas arena mendadak terbelah oleh pusaran energi emas raksasa yang sangat masif. Cahaya suci menyilaukan memancar dari pusat pusaran awan tersebut, efek-efek suara guntur petir. Lingkaran pelindung Doqi suci berbentuk ornamen kuno berputar di udara membentuk formasi megah. Kemunculan perlahan dari dalam cahaya, sosok pria tua berambut dan berjanggut putih panjang dengan pakaian agung. Tiba-tiba, situasi di arena berguncang hebat. Langit di atas pegunungan Yao terbelah oleh sebuah pusaran energi emas raksasa yang memancarkan tekanan douseng tingkat tinggi yang luar biasa dahsyat. Dari balik tirai cahaya suci tersebut, muncullah sebuah formasi energi kuno yang melahirkan kehadiran sang pemimpin tertinggi. Semua orang di dalam arena melihat ke atas langit dengan penuh rasa takjub dan hormat. Penampilan penuh ketua klan Yao, yaitu Yao Dan, seorang douseng bintang 7 yang legendaris. Kamera melayang di atas arena memperlihatkan ribuan orang membungkuk memberi hormat seraya berteriak, hormat kepada ketua klan. Yao Dan merentangkan tangannya, menyambut semua tamu alkemis dan membuka acara secara resmi. Inilah dia klimaks pembukaan upacara. Sang legenda hidup, ketua klan Yao yang bernama Yao Dan, seorang douseng bintang 7 resmi menampakkan dirinya. Kehadirannya memancarkan wibawa yang luar biasa, membuat seluruh master di arena serentak membungkuk memberikan hormat. Yao Dan dengan bijak menyatakan bahwa alam Yao adalah panggung bebas bagi seluruh alkemis untuk saling bertukar ilmu tanpa perlu sungkan. Ekspresi penuh rasa hormat namun penuh tekad dari Yao Lao dan Xiao Yan saat memberi hormat balasan kepada Yao Dan. Yao Lao memandang tajam ke arah Yao Dan, mengisyaratkan bahwa penilaian masa lalu klan akan segera dipatahkan. Tiba-tiba di langit luar, sebuah kuali raksasa berwarna hijau milik sosok misterius kuno terbang dengan kecepatan tinggi membelah awan. Penampilan dari Shen Nong Lao Ren, orang tua Shen Nong, douseng bintang 9 yang mengendarai kuali herbal spiritualnya. Meskipun Yao Dan tampak ramah, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Di balik kemegahan wilayah klan yang diselimuti cahaya fajar emas, riuh rendah penonton mulai terdengar menyambut upacara akbar ini. Di tengah arena, Pak Tua Shen Nong berdiri kokoh di atas kuali herbal spiritual raksasa miliknya, memancarkan wibawa seorang master legendaris. Kedatangannya yang begitu tiba-tiba langsung menarik perhatian penuh dari Yao Lao,
Xiao Yan, beserta jajaran petinggi klan yang berada di tribun utama. Yao Lao pun berbisik kepada Xiao Yan, menjelaskan bahwa sosok sepuh yang ada di depan mereka ini adalah salah satu Grandmaster alkemis paling puncak di seluruh benua yang ilmunya sudah sangat melegenda. Mendengar penjelasan sang guru, tatapan mata Xiao Yan mendadak berubah menjadi sangat serius. Alih-alih merasa gentar, darah mudanya justru bergejolak hebat dan tertantang untuk bisa mengadu ilmu pemurnian obat dengan tokoh tingkat dewa seperti Shen Nong. Sementara itu, ketua klan Yao Dan yang berdiri megah di singgasananya langsung menyapa sang sesepuh dengan nada menyindir, menyebutnya sebagai tua bangka yang ternyata masih hidup dan gemar mengasingkan diri. Namun, Shen Nong dengan tenang membalas bahwa ia turun gunung kali ini hanya karena ingin melihat seberapa jauh perkembangan upacara obat yang diadakan oleh klan kuno tersebut. Saat pandangan Shen Nong beralih dan tertuju ke arah Xiao Yan, sang master langsung tertegun setelah merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Benar saja, ketika Xiao Yan melepaskan sirkulasi kekuatannya, gelombang energi emas yang luar biasa masif mendadak meledak dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Shen Nong pun dibuat terkesan karena di usianya yang masih sangat muda, Xiao Yan ternyata sudah berhasil menembus batas dan mencapai ranah jiwa langit sempurna. Sebagai bentuk penghormatan antar alkemis, Xiao Yan pun dengan sopan membungkukkan badannya dan memberi salam kepada sang senior. Melihat semua master hebat kini telah berkumpul, ketua klan Yao Dan langsung melangkah maju dan mengumumkan bahwa babak pertama untuk para talenta muda resmi dibuka. Sorak-sorai penonton langsung pecah saat kembang api warna-warni mulai ditembakkan ke langit, menghiasi kemegahan arena. Tanpa membuang waktu, Yao Xingji selaku jenius nomor 1 klan langsung melompat turun dari tribun atas dengan gerakan yang sangat lincah dan mendarat sempurna di tengah panggung utama. Aksi memukau tersebut disusul oleh Yao Ling yang turun dengan begitu anggun, seolah-olah sedang menari di atas udara dengan selendang transparannya yang berkilau. Kehadiran dua jenius besar ini langsung membakar semangat para murid klan yang berada di tribun penonton hingga mereka berteriak histeris memberikan dukungan penuh. Bersama dengan para alkemis muda terbaik lainnya, mereka kini telah berdiri sejajar di tengah arena yang luas. Sambil menatap tajam ke depan, Ketua Wan Huo langsung merentangkan tangannya ke langit dan meneriakkan komando sakral untuk segera mengangkat tungku dan memulai ritual pemurnian obat. Tepat setelah perintah itu bergema, Yao Xingji langsung membuat segel tangan mistis, memicu pusaran api raksasa yang membara hebat di atas langit arena sebagai tanda bahwa pertarungan harga diri telah resmi dimulai. Serta dari klan Yao yang sedang berdiskusi seru di tribun kemegahan tentang kemampuan Xiao Yan yang berhasil memurnikan pil obat tingkat 9 serta memanggil petir pil berwarna hitam yang sangat langka. Kamera bergeser cepat menyorot ekspresi terkejut dan fokus dari seorang pemuda berambut putih yang menatap ke depan arena. Xiao Yan yang duduk tenang dengan tatapan mata yang tajam, penuh karisma, siap menghadapi konflik berikutnya. Semua orang di klan Yao dibuat terbelalak tidak percaya dengan kejeniusan Xiao Yan yang di luar nalar ini. Para peserta berpamitan setelah babak penyisihan selesai. Sorot wajah sang ketua klan Yao, Yao Dan, yang duduk di singgasana megahnya seraya membuka suara. Suasana langsung berubah riuh di arena utama saat upacara inti yang paling dinanti-nantikan akan segera dimulai. Setelah pertunjukan pembuka yang luar biasa, suasana di arena utama klan Yao semakin menegangkan. Ketua klan Yao, Yao Dan, mengumumkan bahwa kompetisi inti upacara obat akan segera dimulai untuk menentukan siapa alkemis nomor 1 di seluruh benua. Wajah serius Yao Dan menjelaskan taruhan besar dari gelar alkemis nomor 1. Suasana langit di atas aula tiba-tiba menggelap dan muncul retakan petir misterius berwarna ungu kehitaman yang membelah angkasa. Terbentuk sebuah pusaran hitam pekat berenergi ungu seperti lubang hitam yang memancarkan aura mengerikan, memotong pembicaraan para tetua. Tetua Wan Huo dengan janggut merahnya langsung berdiri dengan tatapan waspada. Namun, tepat saat atmosfer kompetisi memuncak, langit di atas klan Yao tiba-tiba terbelah. Sebuah energi robekan ruang berwarna ungu pekat yang sangat pekat muncul. Tetua Wan Huo dan para petinggi lainnya langsung merasakan firasat buruk bahwa ada penyusup kuat yang datang tanpa diundang. Pusaran tersebut semakin membesar membentuk sebuah mata raksasa di langit. Dari dalam pusaran hitam itu, muncul sepasang kaki dan sosok misterius berjubah hitam ungu bernama Hun Suzi, seorang dosen bintang 6 dari klan Hun yang turun dengan angkuh. Wajah Xiao Yan yang bergumam mengenali identitas berbahaya dari sosok tersebut. Sosok misterius itu ternyata adalah Hun Suzi, salah satu tetua tingkat tinggi dari klan Hun yang sangat ditakuti. Xiao Yan langsung menganalisis kehadirannya. Pasalnya, klan Hun terkenal sebagai dalang di balik penangkapan jiwa para alkemis demi ambisi rahasia mereka selama bertahun-tahun.
Tetua berambut putih mengonfirmasi kejahatan masa lalu Hun Suzi yang pernah mengacau di pagoda pil kecil dan mengkhianati gurunya sendiri. Wajah Xiao Yan menegang penuh kebencian. Sudut pandang kamera berganti dari kejauhan memperlihatkan posisi Hun Suzi yang melayang tinggi di atas semua orang, menatap remeh seluruh aula klan Yao. Kedatangan Hun Suzi membuat seisi stadion gempar. Penonton dan para alkemis lainnya berbisik ketakutan karena reputasi kejam klan Hun. Kedudukan orang ini di dalam klan bahkan dikatakan jauh melampaui Hun Mieseng, membuatnya menjadi ancaman level tertinggi di tempat ini. Hun Suzi memberi salam dengan nada meremehkan kepada ketua klan Yao Dan. Tetua Wan Huo berdiri dari kursinya, menunjuk ke arah langit dengan amarah yang meluap-luap. Suasana memanas, Tetua Wan Huo menegaskan bahwa aula jiwa dan klan Hun telah bertindak terlalu jauh dengan menyerang para alkemis benua secara semena-mena. Tanpa rasa takut, Hun Suzi dengan santainya memberi salam provokatif. Hal ini langsung memicu kemarahan besar dari tetua Wan Huo yang berambut merah. Wan Huo langsung meledakkan auranya dan menuduh Hun Suzi sebagai dalang di balik hilangnya banyak alkemis hebat di benua. Hun Suzi tersenyum sinis di udara, sama sekali tidak terintimidasi oleh kemarahan para tetua. Yao Dan, sang ketua klan, langsung mengonfrontasi bagaimana cara Hun Suzi bisa menembus segel ruang klan Yao. Hun Suzi kemudian memamerkan sebuah gulungan undangan resmi upacara obat yang asli di tangannya. Kilas balik singkat flashback efek sepia, memperlihatkan gulungan tersebut dicuri dari alkemis lain secara rahasia. Meskipun dikepung, Hun Suzi justru tertawa licik dan mengaku datang secara legal menggunakan undangan resmi. Melalui kilas balik, kita tahu bahwa undangan tersebut pasti didapatkan dengan cara merebut atau membunuh alkemis lain demi bisa menyusup ke pesta akbar klan Yao ini. Tetua Wan Huo memperingatkan Hun Suzi bahwa tindakannya bisa memicu perang antar klan kuno. Namun, Hun Suzi dengan tenang melipat tangannya dan mengaku hanya tertarik pada satu hal, gelar alkemis nomor 1. Hun Suzi menantang Tetua Wan Huo untuk beradu ilmu alkimia secara terbuka jika mereka berani. Mendengar tantangan tersebut, beberapa tetua klan Yao langsung melesat ke udara dengan kilatan aura hijau pekat mengelilingi Hun Suzi dari segala penjuru untuk mengusirnya. Maksud kedatangan Hun Suzi akhirnya terungkap, dia ingin merebut gelar alkemis nomor 1. Menilai tindakan ini sebagai penghinaan, para tetua elit klan Yao langsung melesat ke udara dan membentuk formasi pengepungan dengan energi hijau mereka yang luar biasa kuat. Hun Suzi tetap tenang di tengah kepungan aura hijau. Sementara itu, Xiao Yan mengamati dari bawah dengan analisis mendalam bersama rekan-rekannya. Ketua klan Yao Dan menghentikan para tetuanya yang hendak menyerang. Dia muncul di depan singgasana dengan janggut putih panjangnya yang berwibawa dan menyatakan bahwa klan Yao tidak akan mengusir tamu yang membawa undangan resmi. Yao Dan memperingatkan jika Hun Suzi berani berbuat macam-macam, dia sendiri yang akan turun tangan melenyapkannya. Narasi. Di momen krusial ini, ketua klan Yao Dan menunjukkan kebijaksanaannya. Dia menahan para tetua agar tidak menyerang sembarangan, karena jika mereka menyerang tamu undangan, harga diri klan Yao akan jatuh dan dianggap takut oleh dunia luar. Yao Dan mengizinkan Hun Suzi tinggal, namun dengan pengawasan penuh. Mata Yao Dan yang menyala dengan energi emas kejuangan yang sangat dahsyat menekan ruang di sekitarnya. Hun Suzi sedikit terkejut dengan tekanan itu namun segera merubah jubahnya ke wujud aslinya yang berambut perak pendek berkarisma tinggi. Suasana aula kembali kondusif setelah tetua Wan Huo setuju untuk mengawasi Hun Suzi secara ketat selama kompetisi berlangsung agar tidak ada kecurangan. Tekanan aura dari ketua klan Yao Dan benar-benar luar biasa hingga memaksa Hun Suzi menunjukkan wujud aslinya yang berambut perak. Konflik fisik berhasil diredam untuk sementara, dan kompetisi diputuskan akan tetap berjalan dengan tensi yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Hun Suzi mendarat dan menatap tajam ke arah Xiao Yan. Kamera berputar memperlihatkan kursi peserta inti di mana terdapat tetua Wan Huo serta Patua Senong yang misterius. Hun Suzi menyapa Xiao Yan dengan nada merendahkan, menyebutnya sebagai murid berbakti dari Yao Chen yang namanya cukup terkenal belakangan ini. Xiao Yan membalas tatapan itu dengan senyuman penuh percaya diri tanpa rasa takut sedikitpun. Hun Suzi dengan jubah hitam ungu memancarkan aura dokinya, menyatakan ketertarikan klan Hun atas gelar alkemis nomor 1. Tetua Wan Huo dengan janggut merahnya yang khas menatap tajam, menegaskan bahwa gelar tersebut lebih layak berada di tangan klan Yao. Sen Nong Laoren berdiri anggun dengan jubah hijau dan tongkat kayunya, menyebut bahwa jatuhnya gelar ke tangan klan Hun akan menjadi sebuah aib. Di awal episode, para ahli alkimia senior termasuk Yao Dan, Sen Nong, Wan Huola, dan Hun Suzi, saling memamerkan api surgawi, Heavenly Flame milik mereka masing-masing untuk mulai memurnikan pil obat tingkat tinggi.
Upaya pemurnian pil Suan kelas 9, grade 9 Suan Pil, keempat alkimia terhebat berusaha memurnikan pil Suan kelas 9 secara bersamaan. Proses ini membutuhkan pasokan energi surga dan bumi, natural energy, yang luar biasa besar. Krisis pasokan energi, karena 4 orang mencoba memurnikan pil tingkat tinggi sekaligus. Energi alam dalam radius ribuan mil di sekitar pegunungan obat Yao Mountain tersedot habis. Akibat kekurangan energi ini, proses pemurnian terancam gagal total untuk semua peserta. Tindakan curang Hun Suzy, sadar energinya kurang, Hun Suzy menggunakan Nihility Swallowing Flame miliknya untuk merebut paksa sari obat dan energi dari kuali obat milik alkemis lainnya secara licik. Balasan dan strategi Xiao Yan tidak tinggal diam. Dengan kekuatan Purifying Lotus Demon Flame, ia justru membalikkan keadaan dan menyerap paksa energi dari serangan Nihility Swallowing Flame milik Hun Suzy. Melihat kegigihan Xiao Yan, para tetua senior yang pilnya sudah rusak oleh Hun Suzy akhirnya secara sukarela memberikan sisa ramuan obat mereka kepada Xiao Yan agar energinya terkumpul secara maksimal. Keberhasilan Xiao Yan dan gelar alkemis nomor 1, berkat gabungan energi tersebut dan kekuatan apinya, Xiao Yan berhasil mendatangkan petir kesengsaraan dan menyempurnakan pembentukan pil Suan kelas 9 tersebut. Pil tersebut bahkan sempat menjelma, untuk melarikan diri sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Atas pencapaian ini, Xiao Yan resmi dinobatkan sebagai alkemis nomor 1 di benua Doqi saat ini. Pengakuan untuk Yao Chen, Xiao Yan meminta kepada kepala klan Yao agar nama gurunya, Yao Chen, diukir kembali di tablet leluhur klan Yao. Permintaan ini dikabulkan karena Yao Chen terbukti berhasil mendidik murid yang luar biasa jenius. Ancaman klan Hun Clan, di akhir episode, suasana yang sempat gembira langsung berubah drastis ketika Hun Suzy secara terang-terangan menuntut klan Yao untuk menyerahkan giok dewa kuno Tusi Ancient God Jade milik mereka, menandai dimulainya rencana jahat klan Hun untuk menguasai benua.